Dulu saya nggak tahu sama sekali soal sejarah komputer. Yang saya tahu itu cuman kayak laptop, PC gaming, tinggal dinyalain terus dipakai. Tapi setelah diajarin sama Pak Henda, saya mulai paham sedikit demi sedikit. Ternyata sebelum komputer jadi secanggih sekarang, ada yang namanya Bapak Komputer, yaitu Charles Babbage. Dia yang pertama kali kepikiran buat bikin mesin hitung otomatis di tahun 1800-an. Waktu itu semua masih manual, jadi dia itu mikir gimana kalau ada mesin yang bisa ngitung sendiri. Sayangnya karena teknologi belum secanggih sekarang, mesinnya gak pernah selesai dibuat, tapi idenya inilah berkembangnya komputer dimulai. Nah, waktu itu saya itu disuruh ngebahas sejarah generasi komputer di bagi-bagi kelompok, dan saya itu ya kelompok saya itu yang membahas generasi ke-1. Kalau bahasa itu generasi ke-1 itu sekitar 1940-an. Awalnya saya juga gak ngerti kenapa komputer pertama ini muncul. Ternyata waktu Perang Dunia II, militer butuh mesin buat ngitung lintasan peluru, eskipsi kode musuh, dan strategi perang. Dulu semua masih dihitung manual, dan itu makan waktu yang lama. Akhirnya beberapa ilmuwan kepikiran buat bikin mesin yang bisa ngitung otomatis. Dari situlah lahirlah ENIAC, komputer pertama yang segede ruangan, boros listrik, dan gampang panas. Si ENIAC ini ternyata masih terlalu hebat. Tapi setelah dijelaskan Pak Henda, saya jadi paham kalau komputer ini masih pakai tabung vakum yang bikin boros daya dan gampang rusak. Sekarang generasi kedua, sekitar tahun 1956 kalau nggak salah. Ilmuwan pakai transistor. Awalnya saya nggak tahu apa itu transistor, tapi ternyata komponen ini lebih kecil dan hemat daya. John Baden dan Walter Brattain dan William Shockley yang menemukan transistor ini, dan dari sini komputer ini mulai lebih kecil dan efisien. Ketiga, sekitar tahun 1964 sampai 1971. Awalnya saya nggak paham kenapa komputer bisa makin kecil lagi. Ternyata meskipun transistor udah lebih baik dari tabung vakum, jumlahnya masih banyak banget dan butuh kabel yang ribet. Dari sini Jack Kibble dan Robert Noyce kepikiran buat bikin IC, ya itu singkatan ya, Integrated Circuit, yang menggabungkan banyak transistor dalam satu chip kecil. Gara-gara ini komputer jadi makin kecil dan bisa multitasking, jadi lebih efisien, lebih kekinian. Masuk ke generasi keempat, sekitar 1971 sampai sekarang. Ini lumayan terbaru ya. Ini yang bikin komputer akhirnya bisa masuk ke rumah-rumah. Awalnya saya juga heran kok komputer bisa sekecil itu. Setelah dijelaskan, ternyata ini gara-gara ada microprocessor, yaitu satu chip yang isinya seluruh CPU. Federico Fegin, Ted Hawk, dan Stanley Mazur dari Intel yang bikin Intel 4004 microprocessor pertama. Nah, dari sinilah komputer pribadi atau PC mulai ada yang kita kenal sekarang. Sekarang kita udah masuk ke generasi kelima, dan ini yang paling canggih ya, yaitu yang sekarang. Awalnya saya bingung kok komputer sekarang bisa mikir sendiri gitu layaknya manusia. Ternyata ini karena perkembangan AI dan komputer kuantum. Komputer biasa udah mencapai batas kecepatannya, jadi ilmuwan mulai pakai fisika kuantum dan kejelasan buatan biar komputer bisa belajar sendiri dan jauh lebih cepat. Jadi ya seperti biasa, lebih efisiensi. Perubahan kayak Google, IBM, dan Microsoft lagi riset soal ini. Dari yang awalnya saya gak tahu apa-apa, setelah dijelasin sama Pak Henda, saya jadi paham gimana komputer berkembang dari mesin hitung sederhana sampai jadi AI yang canggih, yang bisa jawab pertanyaan kita dalam hitungan detik. Pas pertama belajar di kelas, awalnya aku juga bingung komputer itu isinya apa aja gitu. Asalnya kayak lihat mesin kompleks yang banyak kabel,
dan kotaknya. Terus setelah diajarin Pak Henda, akhirnya paham bahwa komputer itu sebenarnya terdiri dari beberapa komponen utama dan masing-masing punya tugasnya sendiri. Nah, kita bahas atau flashback ulang satu-satu biar kita ingat ulang. Yang pertama itu komputer pertama, prosesor atau otaknya komputer. Proses itu kayak otaknya komputer, semua perintah dan proses dihitung di sini. Prosesor yang sering kita dengar misalnya Intel Core i-series, AMD Ryzen atau Apple M-series. Cara kerja singkatnya, saat kita buka aplikasi misalnya game atau browser, prosesor langsung menghitung dan memproses data supaya bisa ditampilkan di layar. Semakin cepat prosesor, semakin lancar komputernya. Ada juga tempat nyimpan data sementara. Itu kayak meja kerja. Kalau mejanya besar, kita bisa kerja lebih cepat karena bisa tahu banyak dokumen. Kalau kecil, komputer jadi lemot karena nggak cukup buat nyimpan data sementara. Fungsinya menyimpan data sementara dari program yang sedang berjalan. Kalau kecil multitasking bakal lambat dan bisa bikin komputer nge-lag. Lanjut storage atau hard disk. Atau SSD. Waktu itu saya juga pernah dijelaskan saat P5 kalau hard disk itu jadi yang mudah pecah lah gitu, kayak kaset piringan gitu. Tapi kalau SSD itu yang terbaru, jadi lebih bagus SSD ya. Jadi tahan banting lah, lumayan tahan banting. Jadi lanjut ya ke pembahasan lagi. Storage ini kayak lemari arsip buat nyimpan semua file dari sistem operasi sampai game dan dokumen. Ada dua jenis utama. Satu, HDD hard disk drive, murah, kapasitas besar tapi lambat karena masih pakai piringan mekanik. Yang kedua itu SSD solid state drive, lebih mahal tapi 5 atau 10 kali lebih cepat daripada HDD karena pakai chip flash. Kalau sekarang kebanyakan orang udah pakai SSD karena kecepatannya bikin komputer lebih responsif. Ya lebih baik yang lebih responsif lah daripada yang lambat gitu. Lanjut yaitu motherboard, tempat nyambung semua komponen. Ini kayak bahan sirkuit utama di komputer yang nyambungin semua komponen jadi satu. Semua perangkat mulai dari prosesor, RAM, PGA sampai storage ditancapkan ke motherboard. Ada banyak jenis motherboard tergantung ukuran dan fitur. Ada ATX ukuran besar, banyak slot untuk upgrade. Ada juga micro ATX lebih kecil tapi tetap bisa upgrade beberapa komponen. Ada juga mini ITX paling kecil, biasanya buat komputer ringkas. Selanjutnya ada power supply ya. Mungkin ini umumnya banyak diketahui juga. Jantung yang nyalain semua komponen. Kalau komputer nggak dikasih listrik ya mati. Nah, power supply ini yang ngasih daya ke semua komponen di komputer. Nah, power supply ini yang ngasih daya ke semua komponen di komputer. Power supply juga menentukan seberapa stabil listrik yang masuk ke sistem. Tips penting, jangan pakai power supply abal-abal, bisa bikin komputer rusak kalau dayanya nggak stabil. Gunakan PSU dengan sertifikasi 80 plus kayak bond silver atau gold biar lebih hemat daya dan stabil. Selanjutnya ada PGA dan GPU buat grafik dan gaming. GPU, Graphic Processing Unit. Ini penting buat tampilin gambar ke layar. Ada dua jenis GPU ya. Yang pertama, Intel GPU udah bawaan di prosesor, cukup buat kerja ringan lah. Yang kedua, dedicated GPU PGA card. Contohnya Nvidia RTX atau AMD Radeon buat gaming atau editing. Kalau suka main game atau editing video, wajib punya PGA card yang bagus biar lancar tanpa lag. Lanjut yaitu perangkat input dan output. Ini lumayan, jadi ini yang diajarkan oleh Pak Henda dan alhamdulillah lumayan saya ingat juga. Selain komponen utama, komputer juga punya perangkat input dan output yang bantu kita berinteraksi dengan sistem. Input device itu kayak alat masukkan atau buat kirim data ke komputer. Alat-alat ini dipakai buat masukin data atau perintah ke komputer. Contohnya kayak keyboard buat ngetik dan masukin perintah, mouse buat navigasi dan klik di layar.
skena buat ubah dokumen fisik jadi digital, mikrofon buat rekam suara atau video call, joystick atau gamepad buat main game biar lebih nyaman dan sebagainya. Seperti itu kayak contohnya. Lanjut yaitu output device, alat keluaran buat lihat hasil dari komputer. Alat ini dipakai buat nampilin hasil dari komputer. Jadi kalau misalnya kalau input masukin data, kalau output mah keluar, jadi hasilnya keluar gitu, kayak atau keluar data. Jadi hasil dari komputer itu keluar. Kayak monitor, layar utama buat lihat tampilan komputer. Ada LCD, LED dan OLED. Speaker buat keluarin suara dari komputer, printer buat ngeprint dokumen fisik, proyektor buat tampilin layar ke dinding atau layar besar. Jadi untuk kesimpulan dari yang tadi ya, kayak komponen komputer. Ya setelah belajar dari Pak Henda, akhirnya saya mengerti bahwa komputer itu bukan cuma mesin kotak, tapi ada banyak komponen-komponen penting dalamnya. Masing-masing bagiannya punya peran sendiri, dari prosesor yang jadi otak buat nyimpen data sementara sampai storage buat nyimpen semua file. Selain itu, komputer juga punya input dan output device buat berinteraksi dengan pengguna. Input kayak keyboard dan mouse buat masukin data, sedangkan output kayak monitor dan speaker buat nampilin hasilnya. Kalau ngerti semua komponen ini, nanti kita juga bakal lebih gampang kalau merakit komputer sendiri. Dan berikutnya kita bakal bahas merakit komputer. Setelah belajar dari Pak Henda, kini jelas bahwa merakit komputer bukan sekadar memasang komponen, tapi membutuhkan pemahaman yang tepat. Setiap komponen harus kompatibel, mulai dari prosesor, motherboard, RAM, hingga power supply. Selain itu, pemasangan harus rapi, sistem pendinginan diperhatikan, dan pengujian wajib dilakukan sebelum digunakan. Jika semua berfungsi dengan baik, langkah terakhir adalah menginstal sistem operasi. Merakit komputer memang membutuhkan ketelitian, tetapi dengan pemahaman yang benar, hasilnya akan lebih maksimal dan tahan lama. Setelah komputer dirakit, langkah selanjutnya adalah menginstal sistem operasi. Windows dan Linux memiliki operasi instalasi yang mirip, yaitu membuat bootable USB, mengatur BIOS, menginstal sistem, dan melakukan konfigurasi awal. Windows lebih populer dan mudah digunakan, sementara Linux lebih fleksibel dan open source. Pemilihan sistem operasi tergantung kebutuhan. Windows cocok untuk kebanyakan pengguna, sedangkan Linux lebih unggul dalam hal keamanan dan kustomisasi. Memahami cara kedua sistem ini penting.